G30S, PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, yang menandai salah satu babak kelam dalam sejarah negara ini. Peristiwa ini melibatkan pembunuhan beberapa jenderal TNI dan peristiwa yang berujung pada perubahan besar dalam politik Indonesia. Latar belakang. Pada awal 1960-an, Indonesia tengah mengalami ketegangan politik yang cukup tinggi. Pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusung konsep demokrasi terpimpin menghadapi ketegangan antara berbagai kekuatan politik di dalam negeri. Salah satu kelompok yang berpengaruh pada saat itu adalah Partai Komunis Indonesia I, yang semakin kuat posisinya dalam pemerintahan. Namun ada juga ketegangan antara militer dan PKI. TNI, Tentara Nasional Indonesia, cenderung melihat PKI sebagai ancaman. Militer, PKI, dan golongan lainnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI pada malam 30 September 1965, sekelompok anggota PKI yang dikenal sebagai Gerakan 30 September mengadakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Kelompok ini yang dipimpin oleh sejumlah anggota PKI menargetkan beberapa jenderal TNI yang mereka anggap sebagai musuh ideologi mereka. Pada malam itu, 6 jenderal senior TNI termasuk Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, dan Jenderal S. Parman diculik dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Di samping itu, peristiwa ini juga melibatkan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira militer lainnya. Gerakan ini juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih berpihak kepada PKI. Namun, operasi mereka gagal. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok militer yang loyal terhadap Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih kendali situasi. Soeharto dan pasukannya segera bergerak untuk mengendalikan Jakarta dan pada akhirnya Gerakan 30 September pun dapat dipatahkan. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, situasi politik Indonesia menjadi sangat tegang. Banyak anggota PKI dan simpatisannya yang ditangkap, diadili, dan dihukum. Pemimpin-pemimpin PKI seperti D.N. Aidit juga diburu dan akhirnya dibunuh. Gerakan 30 September PKI kemudian menjadi alasan bagi tindakan besar-besaran yang dikenal sebagai pembersihan PKI. Pada saat yang sama, Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Komandan Kostrat Komando Strategis Angkatan Darat mulai mendapatkan pengaruh besar. Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan dan pada tahun 1967, ia resmi menjadi Presiden Indonesia, menggantikan Soekarno. Pemerintahan Soeharto memulai periode Orde Baru yang ditandai dengan kekuasaan militer yang kuat dan pemberantasan terhadap PKI serta ideologi komunis. Dampak peristiwa G30S PKI menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, memicu perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara ini. Pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya menyebabkan ribuan bahkan mungkin jutaan orang dihukum atau dibunuh. Peristiwa ini juga menandai awal dari Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa ini tetap menjadi topik kontroversial di Indonesia dengan berbagai versi cerita dan interpretasi. Ada yang melihat G30S PKI sebagai sebuah percobaan kudeta yang berbahaya dari PKI, sementara lainnya berpendapat bahwa ini adalah akibat dari ketegangan politik yang lebih kompleks. Meskipun demikian, peristiwa tersebut memiliki dampak yang mendalam terhadap sejarah politik Indonesia hingga saat ini. Militer, PKI, dan golongan lainnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI pada malam 30 September 1965, sekelompok anggota PKI yang dikenal sebagai Gerakan 30 September mengadakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Kelompok ini, yang dipimpin oleh sejumlah anggota PKI, menargetkan beberapa jenderal TNI yang mereka anggap sebagai musuh ideologi mereka. Pada malam itu, 6 jenderal senior TNI, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, dan Jenderal S. Parman, diculik dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Di samping itu, peristiwa ini juga melibatkan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira militer lainnya. Gerakan ini juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih berpihak kepada PKI. Namun, operasi mereka gagal. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok militer yang loyal terhadap Presiden Soekarno
yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto, berhasil mengambil alih kendali situasi. Soeharto dan pasukannya segera bergerak untuk mengendalikan Jakarta, dan pada akhirnya, gerakan 30 September pun dapat dipatahkan. Setelah peristiwa tersebut, situasi politik Indonesia menjadi sangat tegang. Banyak anggota PKI dan simpatisannya yang ditangkap, diadili, dan dihukum. Pemimpin-pemimpin PKI seperti D.N. Aidit juga diburu dan akhirnya dibunuh. Gerakan 30 September PKI kemudian menjadi alasan bagi tindakan besar-besaran yang dikenal sebagai pembersihan PKI. Pada saat yang sama, Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Komandan Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, mulai mendapatkan pengaruh besar. Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan dan pada tahun 1967, ia resmi menjadi Presiden Indonesia, menggantikan Soekarno. Pemerintahan Soeharto memulai periode Orde Baru yang ditandai dengan kekuasaan militer yang kuat dan pemberantasan terhadap PKI serta ideologi komunis. Dampak peristiwa G30S PKI dititik balik dalam sejarah Indonesia, memicu perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara ini. Pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya menyebabkan ribuan, bahkan mungkin jutaan orang dihukum atau dibunuh. Peristiwa ini juga menandai awal dari Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa ini tetap menjadi topik kontroversial di Indonesia, dengan berbagai versi cerita dan interpretasi. Ada yang melihat G30S PKI sebagai sebuah percobaan kudeta yang berbahaya dari PKI, sementara lainnya berpendapat bahwa ini adalah akibat dari ketegangan politik yang lebih kompleks. Meskipun demikian, peristiwa tersebut memiliki dampak yang mendalam terhadap sejarah politik Indonesia hingga saat ini. Militer, PKI, dan golongan lainnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S pada malam 30 September 1965, sekelompok anggota PKI yang dikenal sebagai Gerakan 30 September mengadakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Kelompok ini, yang dipimpin oleh sejumlah anggota PKI, menargetkan beberapa jenderal TNI yang mereka anggap sebagai musuh ideologi mereka. Pada malam itu, 6 jenderal senior TNI, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Sutoyo, dan Jenderal S. Parman, diculik dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Di samping itu, peristiwa ini juga melibatkan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira militer lainnya. Gerakan ini juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih berpihak kepada PKI. Namun, operasi mereka gagal. Pada pagi hari, tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok militer yang loyal terhadap Presiden Soekarno, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto, berhasil mengambil alih kendali situasi. Soeharto dan pasukannya segera bergerak untuk mengendalikan Jakarta, dan pada akhirnya gerakan 30 September pun dapat dipatahkan. Setelah peristiwa tersebut, situasi politik Indonesia menjadi sangat tegang. Banyak anggota PKI dan simpatisannya yang ditangkap, diadili, dan dihukum. Pemimpin-pemimpin PKI seperti D.N. Aidit juga diburu dan akhirnya dibunuh. Gerakan 30 September PKI kemudian menjadi alasan bagi tindakan besar-besaran yang dikenal sebagai pembersihan PKI. Pada saat yang sama, Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Komandan Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, mulai mendapatkan pengaruh besar. Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan dan pada tahun 1967, ia resmi menjadi Presiden Indonesia, menggantikan Soekarno. Pemerintahan Soeharto memulai periode Orde Baru yang ditandai dengan kekuasaan militer yang kuat dan pemberantasan terhadap PKI serta ideologi komunis. Dampak peristiwa G30S PKI menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, memicu perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara ini. Pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya menyebabkan ribuan, bahkan mungkin jutaan orang dihukum atau dibunuh. Peristiwa ini juga menandai awal dari Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa ini tetap menjadi topik kontroversial di Indonesia, dengan berbagai versi cerita dan interpretasi. Ada yang melihat G30S PKI sebagai sebuah percobaan kudeta yang berbahaya dari PKI, sementara lainnya berpendapat bahwa ini adalah akibat dari ketegangan politik yang lebih kompleks. Meskipun demikian, peristiwa tersebut memiliki dampak yang mendalam terhadap sejarah politik Indonesia hingga saat ini.